ayat 25 sampai dengan ayat 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tema kita malam hari ini sangat menarik sekali, sekaligus menjadi sebuah tantangan baru dalam hidup menggereja. Sebelum COVID-19 terjadi, sudah banyak sekali cara, sudah banyak sekali usaha, termasuk kelompok kategorial PD ini, bagaimana mengajak umat untuk pergi mengikuti perayaan Ekaristi. Pergi untuk berjumpa. Bukan lewat telepon, bukan WA, bukan video call, bukan streaming, tetapi berjumpa langsung. Itulah yang kemudian tema ini kita angkat. Persoalan yang ada adalah dalam kehidupan kita sadar atau tidak sadar, ternyata mengikuti perayaan Ekaristi atau misa secara streaming, secara tidak langsung atau online ini ternyata menjadi celah bagi setiap orang untuk mencari alasan untuk tidak pergi ke gereja. Dan itu bagi saya menjadi sangat disayangkan. Karena semua apa yang kita lakukan, secara khusus perayaan Ekaristi atau misa itu, secara langsung, offline, itu seperti apa yang dikatakan Yesus dalam kitab suci, yang mana Injil hari ini saya pilihkan, yaitu perikop Matius 11 ayat 25 sampai 30, disebutkan di sana bagaimana Yesus berkata kepada kita, kepada para pengikutnya waktu itu, yaitu kata yang sangat penting. Marilah kepadaku, ayat 28. Marilah kepadaku. Dan ayat 29, pikulahku. Dua kata ini sangat penting. Bahwa sepintas, kalau kita melihat kata marilah kepadaku, sebenarnya Tuhan ingin mengajak berjumpa langsung dengan kita semua. Dengan orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus tahu kok, bahwa dalam hidup ini kadang kita memiliki beban. Memiliki lemah letih lesu. Itulah ku yang harus kita pikul. Maka datanglah kemari. Datanglah kepadaku. Supaya ku yang harus kita pikul dalam hidup ini diringankan, dikuatkan oleh Tuhan, dan kita kemudian sanggup untuk memikulnya
sampai nanti. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, lebih lanjut saya akan ajak untuk belajar bersama. Itulah persoalan yang terjadi pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih, apresiasi kepada PD Gloria ini, bahwa dengan caramu ini, Anda telah menyiarkan, Anda telah mengajak semua orang menyadari akan hal ini. Kita mengajak banyak orang ke gereja. Bukan masalah kolektor. Bukan masalah gerejanya karena kosong. Bukan. Tetapi masalah berjumpa. Bertemu. Saya bertemu dengan Bapak Ruli secara online begini mungkin kurang terasa. Tapi ketika saya berjumpa dengan Pak Ruli langsung di rumahnya atau di gereja atau apa, rasanya itu beda. Demikian juga mengapa kita mengangkat tema ini di hadapan kita semua, supaya kita sungguh sadar bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengajak kita untuk datang kepada. Dan Tuhan pun tahu bahwa dalam hidup ini kita harus memikul kuk. Supaya kita tetap kemudian sadar bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita dan kuk yang diberikan kepada kita itu pasti tidak melebihi kemampuan kita, dan Tuhan dengan melihat kesetiaan kita menjalani hidup ini dengan beban yang begitu macam anekanya, Tuhan akan menyanggupkan kita. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, lebih lanjut akan saya perlihatkan. Kalau Anda lihat gambar ini, gambar ini adalah mewakili dua kata tadi. Yaitu apa? Marilah kepadaku. Dan Tuhan Yesus ingin memangku. Tuhan Yesus ingin menemani kita. Tuhan Yesus ingin menguatkan kita. Tuhan Yesus ingin berkata-kata kepada kita dalam hati kita. Supaya apa? Supaya atau beban hidup kita atau tantangan yang diberikan kepada kita itu menjadi ringan. Coba Anda lihat gambar itu. Sepertinya Tuhan Yesus sedang memberikan suatu masukan, memberikan suatu kekuatan kepada anak kecil ini. Kita itu kecil di hadapan Tuhan. Tapi besar kesombongan kita di hadapan Tuhan kadang-kadang. Pergi ke gereja, nomor 2, nomor 1 pergi ke mall, pergi ke tempat rekreasi. Nggak salah sih, tapi sadar loh, bahwa semuanya itu bisa kita lakukan pertama-tama karena kita itu diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dan kita ingin selalu menyapa Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Supaya hari berikutnya dan hari selanjutnya, kita selalu ada di pangkuan Tuhan. Tuhan selalu menjaga kita. Kalau anak kecil itu jauh dari Tuhan, coba Anda bayangkan. Coba Anda bayangkan kalau anak kecil yang di bangku Tuhan itu jauh dari Tuhan. Ada bahaya mengancam dia. Ada tantangan yang mungkin dia tidak sadari, bisa menjerumuskannya. Demikian juga hidup kita. Kalau kita misa online aja sudah malas, sudah tidak mau mengikuti, apalagi yang harus Anda pikirkan. Anda harus memikirkan bahwa misa online itu sebenarnya sudah membuat jarak kita kepada Tuhan. Secara langsung dalam konteks perjumpaan itu. Kalau kita sudah online nggak saja ikut, nggak peduli lagi, maka Anda sudah sedang berjalan menjauh Tuhan. Saya ingatkan dalam Injil perikop Lukas ya, tentang anak yang hilang. Bagaimana dia minta harta benda bapaknya dan kemudian pergi menjauh. Pergi berarti menjauh dari bapaknya. Apa yang terjadi di sana? Dia lupa, dia tidak sadar bahwa kemudian dia hidup poya-poya, enak secara duniawi, pada suatu titik tertentu. Dia kehabisan dan menjadi seorang yang hampir mati. Tapi syukur, puji Tuhan,
dia bertobat dan ingin kembali kepada Bapa, menyadari kesalahannya, dan minta hukuman dengan tidak mau lagi dianggap sebagai anak, maka dia selamat. Dia selamat karena mau kembali, berjumpa lagi dengan Bapaknya. Saya nggak habis pikir, bagaimana anak itu, anak bungsu itu, bila tidak kembali, dan semakin jauh, pastilah kematian. Ketidakbahagiaan dalam hidupnya, saudara-saudara. Dan itulah sama mirip peristiwa anak yang hilang itu dengan peristiwa saat ini. Maka saya menghimbau Anda untuk jangan pernah mau jauh dengan Tuhan. Tuhan ingin menjaga kita, Tuhan ingin memangku kita, Tuhan ingin memeluk kita, Tuhan ingin memegang kita. Supaya apa? Jangan jatuh ke dalam jurang tawaran dunia yang sangat menggiurkan ini. Saya nggak mau cerita banyak, saya nggak mau berikan contoh. Kalau nggak percaya, alami saja. Tapi kita hari ini sudah diingatkan, sudah diperingatkan. Saya nggak mengancam, saya nggak nakut-nakuti, tapi ini real terjadi. Bahwa ini akan terjadi bila kita jauh dari Bapa kita. Kadang kita itu merasa begitu terlalu tinggi menganggap diri kita kuat. Seorang anak itu menjadi seorang anak yang paling aman ketika dia dekat dengan bapaknya. Ketika dia dekat dengan orang tua. Kalau nggak percaya, besok dites atau nanti dites. Ada anak kecil Anda takuti, dan itu ada orang tuanya di situ. Gitu misalkan gitu. Anak itu nggak lari kepadamu, tidak lari kepada orang lain, tapi dia lari kepada Bapa. Kenapa sih kita harus mengalami ketakutan dulu? Kenapa sih kita harus mengalami kedukaan dulu, kesusahan dulu, baru datang kepada Tuhan? Kenapa sih ketika kita nyaman hidup ini, kita tidak datang kepada Tuhan? Kenapa sih? Ketika kita bisa pergi ke mall, pergi ke tempat rekreasi, pergi mana, kita tidak bisa pergi ke gereja. Itulah yang harus dipertanyakan. Itulah yang harus direnungkan bersama. Baik, kita lanjutkan. Apa yang terjadi kemudian? Sudah-sudah yang terkasih. Saya ajak untuk membahas terlebih dahulu perikop kitab suci hari ini. Pada ayat 25-27, bagaimana Tuhan Yesus itu mengatakan kepada kita sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur, Tuhan Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu. Yang disyukuri oleh Tuhan kepada Bapa itu apa? Apa yang disampaikan ucapan isi syukur kepada Yesus kepada Bapa itu apa? Itu tentang pernyataan tentang kuasa Allah atas langit dan bumi. Dan itu Tuhan Yesus mensyukuri bahwa kita memiliki Allah yang sungguh berkuasa atas langit dan bumi. Itulah Bapa kita. Itulah Bapa kita, dan pernyataan Yesus ini sudah diajarkan kepada para pengikut. Supaya para pengikutnya itu juga mengucap syukur karena memiliki Bapa yang begitu besar kuasanya atas langit dan bumi. Atas bumi yang sekarang kita hidup ini. Nah, itu satu. Lalu Allah kemudian kita pandang harus menjadi andalan kita. Karena dialah Bapa yang berkuasa atas bumi ini. Dalam hidup manusia. Yang dipercayai, diimani dalam hidup sehari-hari kita. Itulah yang mana Tuhan mengucap syukur kepada Allah Bapa atas kuasa Allah dan atas umat yang telah percaya kepadanya. Loh, kok habis COVID-19, gara-gara COVID-19, kok jadi begini kualitas imanku, kualitas imanmu kepada Bapa? Apakah Anda pernah mengucap syukur kepada Bapa kalau demikian? Kalau nggak pernah datang kepada Tuhan. Loh, Romo, saya akan sudah ngikuti misa streaming online. Apakah saya tanya?
itu baik juga. Tapi kalau mengucap syukur langsung itu lebih baik mana? Dengan online. Semua orang akan jawab secara langsung. Itulah etika kita. Itulah etika itu, rasa kita yang mempunyai rendah hati di hadapan kuasa Allah. Ya kadang kita sombong sih. Memang Allah nggak dilihat, kita lihat. Tapi Allah melihat kita. Allah itu berasa. Allah itu berasa bagi mereka yang mengiman dan percaya kepadanya. Ketika kita datang ke gereja dan mengucap syukur, mengucap terima kasih kepada Bapa yang kuasa atas bumi yang kita pijak ini, betapa Bapa itu sangat luar biasa atas hidup kita. Kalau nggak percaya, ketika kita menjadi orang yang sudah tua, ketika anakmu, cucumu mengucap terima kasih langsung kepada opa-omanya, kepada papa-mamanya, rasanya gimana? Bangga kan? Bahagia kan? Memandang anak cucunya itu luar biasa. Dan apa yang Anda buat? Kadang-kadang Anda mempercayakan sesuatu yang besar kepada anak Anda. Yakin Anda itu kepada anak Anda, kepada cucu Anda. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan ini. Ya. Jadi kekuasaan Allah itu melebihi segala sesuatu yang duniawi ini. Lewat sakramen baptis, saya ingatkan, kita ini telah diangkat menjadi putra-putri Allah. Itu sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan Tuhan Allah adalah Bapa kita. Kalau kita menjadi putra-putri Allah yang baik, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Seperti kita memiliki papa mama kita, rasa hormat kepada papa mama kita. Itulah gampangnya seperti itulah. Tapi kalau Anda sudah jauh dengan orang tua Anda, papa mamamu, kamu nggak pernah datang ke papa mamamu, itu gimana rasanya? Gimana rasanya? Mungkin kamu cuek, mungkin kamu apa? Tidak peduli. Papa mamamu itu memikirkanmu, merindukanmu untuk datang kepadanya. Bukan untuk memberi uang kepada papa mamamu, untuk berjumpa denganmu. Kalau nggak percaya, Anda yang sudah tua. Kalau anakmu datang berjumpa denganmu, dan Anda sudah tahu usia kita sudah tua begini, ketika bertemu, betapa bahagianya Tuhan. Kenapa sih kita nggak membahagiakan Tuhan Allah yang sudah memberikan banyak hal dalam hidup kita ini? Nah, itu yang penting. Dan orang kecil yang disebutkan di situ, dan orang kecil yang sangat tergantung pada kehendak Tuhan, kepadanya Tuhan nyatakan. Kecil di sini bukan miskin saja, bukan orang yang nggak punya kerjaan, bukan. Itu loh anak kecil yang dipakai Tuhan Yesus itu. Kadang kita menjadi orang yang lebih besar daripada Tuhan Allah, punya kuasa yang mungkin lebih besar daripada Tuhan Allah. Saya berikan gambar itu anak kecil yang dipanggil Tuhan. Supaya apa? Kita sadar bahwa kita itu sudah kecil di hadapan. Maka karena kita kecil, maka kita harus berlindung kepada yang besar. Kita manusia yang kecil berlindung pada Allah Bapa yang mempunyai kuasa atas langit dan bumi. Ibarat bumi ini hidup kita, langit adalah tempat tinggal kehidupan kekal kita. Ketika kita baik di bumi ini, maka Tuhan juga akan baik ketika di langit nanti, kehidupan kekal. Nah, itulah makna dari ucapan syukur yang ingin mengatakan kepada kita, kamu itu punya Bapa loh. Kamu itu putra-putriku yang dikasihi. Jangan menjadi anak yang lebih besar daripada Bapa. Dalam hal kekuasaan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Ya, itu inti dari ucapan syukur ayat 25 ayat 7. Saya lanjutkan. Nah, ayat ini yang menjadi inti dari pembahasan kita, pembelajaran kita. Yaitu apa? Marilah kepadaku. Ayat 28. Apa maknanya? Marilah kepadaku. Ini sebuah ajakan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Marilah kepadaku. Berarti kan mengajak Anda untuk datang kepada saya.
sebuah ajakan untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Terutama mereka disebutkan di situ yang letih karena banyak pekerjaan. Lesu yang hampir tidak punya harapan atau bingung. Berbeban berat, banyak persoalan hidup. Datang kepadaku supaya semuanya itu kuringankan. Yang kupasangkan padamu. Kalau seorang anak itu mengerjakan PR, ditemani oleh papa atau mamanya, dia akan tambah semangat. Dia akan merasa aman. Dia merasa akan bisa. Coba ingat itu, peristiwa-peristiwa kecil dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya kan? Seperti itu. Ibarat pertandingan, ada supporter yang hebat, mainnya tambah semangat. Itulah yang dimaksudkan. Marilah kepadaku, mereka yang letih lesu, berbeban berat seperti itu. Nah, lalu marilah kepadaku, ini yang menyampaikan adalah Tuhan Yesus. Kita lihat kata marilah kepadaku sebenarnya adalah inisiatif kebaikan selalu berawal dari Tuhan. Kalau seseorang atau papa mamanya itu memberi pernyataan kepada anaknya, pasti ada yang dipikirkan oleh orang tua. Pasti ada yang dirasakan oleh orang tuanya. Kalau sini kan gitu. Kalau anak itu jalan ke depan sana, ya, terus nana sini itu pasti ada sesuatu yang tidak terkatakan, entah itu bahaya, entah itu sesuatu yang tidak baik akan terjadi pada anaknya kan. Maka marilah kepadaku, ya, ini adalah inisiatif Tuhan sekaligus cara Tuhan memulai suatu pertolongan yang akan membawa kebaikan. Kekuatan, penuh harapan. Maka dari perkataan itu, Tuhan menginginkan manusia untuk berjumpa langsung. Bukan online. Ya, karena COVID, hanya cara itu yang terbaik loh. Hanya cara itu yang terbaik loh, bisa online. Daripada Anda tidak bisa bersama-sama berjumpa dalam perayaan Karis. Tapi sekarang COVID sudah mereda, sudah turun. Memang ada rasa takut, tapi jangan jadi alasan. Kalau Anda takut beneran, ya Anda ikuti streaming. Bukan pergi ke mall, Anda nggak takut. Pergi ke tempat rekreasi, nggak takut. Pergi ke puncak, nggak takut gitu. Ya bukan berarti saya ngelarang Anda ke puncak, enggak. Tetapi juga perhatikan. Kalau waktunya ke gereja, ya ke gereja. Mengikuti perayaan Ekaristi. Supaya Anda berjumpa dengan Tuhan. Seminggu berapa kali sih? Sekali. Minimal. Berjumpa sekali. Dalam satu minggu Anda berjumpa begitu banyak orang. Loh, berjumpa Tuhan sekali aja kenapa sih? Kok terlalu sulit? Terlalu susah? Berapa jam sih? Anda bisa bercakap-cakap di kafe itu, berjam-jam sama temanmu, berjumpa dengan temanmu. Tapi berjumpa dengan Tuhan 1 jam di gereja, Anda gelisah. Kenapa sih? Kenapa sih? Mau menjauh pada Tuhan. Hati-hati loh. Anak yang hilang. Ya, berjumpa langsung, maksudnya berjumpa langsung adalah wajah ke wajah, face to face dengan Tuhan. Ya, tadi di film awal tadi bagus sekali. Ditampilkan seperti itu kan. Dan itu memang begitu realitanya. Itulah kondisinya. Ya. Jadi wajah ke wajah. Dari hati ke hati. Anda pergi ke gereja itu berdoa untuk berbicara dengan Tuhan. Dari ke hati. Kalau hati Anda tidak ada Tuhan di situ. Dan hati Anda tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Hatimu diisi dengan apa loh? Dunia, kemewahan, kesukaan hati duniawi. Nah, hati-hati. Ya, seperti itu. Lanjut. Lalu ayat berikutnya, saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak Anda untuk melihat ayat 29. Ya.
Pikulah ku, ayat 29. Ku itu seperti palang kayu, kalau atau pembajak sawah itu. Palang kayu dengan jepitan vertikal. Jadi kayang kayu terus ada jepitan begini. Sehingga untuk kuda atau kerbau yang menarik itu satu di antaranya tidak akan bisa bertumbuh. Tapi ini ini beban ini loh. Yang melambangkan beban, tanggung jawab serta ketundukan. Saya suka dengan arti ketundukan. Jadi kalau orang baca di sawah, kalau Anda pernah melihat sawah, kerbaunya diginikan, dia tunduk, diarahkan. Sehingga bisa melakukan menarik beban yang berat. Dia bisa menyelesaikan suatu karya yang besar, yang menimbulkan tanah dan sebagainya. Ya, zaman sekarang sudah jarang sih, tetapi kita bisa masih melihat. Ku dipasang agar manusia terlibat dalam karya Tuhan. Ya. Meringankan beban Tuhan. Tapi saya yakin kok, tidak pernah melebihi kemampuan kita. Kadang kita itu mengeluh ya, ketika kita diberi beban atau sesuatu yang agak berat. Tapi Anda nggak memikirkan Tuhan, bagaimana Tuhan itu menanggung bebanmu, dosamu yang sangat berat. Maka di dalam doa syukur agung Anda lihat bagaimana ketika Romo itu mengangkat piala itu untuk menghapus dosa. Nah, ya, jadi ku yang dipasang agar terlibat. Dan untuk hal itu, kenapa Anda beri bebanku? Supaya Anda tahu bahwa dalam kehidupanmu ini, segala beban dalam hidup ini menjadi kesukaan kita, bukan menjadi beban lagi bagi kita. Ketika kita mau belajar, belajarlah lemah lembut dan rendah hati. Karenanya akan didapat ketenangan. Itulah. Coba ketika Anda pernah menghadapi kesulitan beban dalam hidup dan Anda bisa menyelesaikan, Anda banyak berdoa mohon kepada Tuhan dan Tuhan memberikan pertolongan pada Anda. Anda akan bilang apa? Dalam hati Anda, perkiraan saya adalah, waduh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ternyata saya bisa menyelesaikan persoalan ini ya. Ya kan? Seperti itu. Ya mungkin waktu dulu nggak ada sadar. Itu ada dalam kitab suci. Itu ada dalam bahasan kitab suci. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Lanjut. Nah, apa yang kemudian kita perlu pelajari lanjut? Bagaimana kita bersyukur supaya yang kita miliki menjadi berarti. Memulai ya, melalui apa ya? Misa online dan offline, saya selalu misa. Ya. Melalui misa online dan offline. Itu bagaimana kita mengucap syukur supaya yang kita miliki menjadi berarti. Ya, lanjut. Ya. Nah, perayaan Ekaristi lebih dulu saya akan berikan ini. Jadi perayaan Ekaristi atau misa itu, saudara-saudaraku yang terkasih, itu adalah seragam ucapan syukur. Jadi perayaan Ekaristi kita ikut misa itu kita ingin mengucap syukur. Kenapa sih ucap syukur? Kamu harus ke kafe-kafe, ke restoran-restoran itu ulang tahun itu loh. Kenapa enggak mengucap syukur kepada Tuhan ke gereja? Supaya Anda berjumpa langsung. Gereja itu tempatnya siapa? Tabernakel itu ada di sana, ada apa? Saya ingatkan loh, di kafe nggak ada. Mengapa gereja itu disucikan, dikuduskan, di altar bagaimana kalau ada itu tidak semua orang bisa masuk. Disitulah Allah bersemayam. Tuhan Allah itu ada. Dan dalam perayaan Ekaristi wujudnya nyata lewat perantaraan hambanya para imam, gembalamu dalam perayaan Ekaristi. Disitulah Anda diberikan mengucap syukur. 1 minggu Anda diberikan banyak oleh Tuhan. Tapi sekali Anda mengucap syukur, tidak 1 minggu Anda mengucap syukur. Ya kan? Sayang ya, Tuhan masih baik kepada kita sampai sekarang ini. Sekalipun kita itu melakukan ucapan syukur hanya sekali seminggu ke gereja, itu pun terlambat. Pulang cepat. Tidak dengarkan, pokoknya komunis selesai, berkat belum dapat, sudah pulang. Apalagi online. Anda ikut misa sambil minum kopi. Anda pakai celana pendek,
Bagaimana kamu menghadap Tuhan? Kok begitu? Memangnya enak. Aku datang ke rumahmu pakai celana pendek. Atau suka-suka saya. Anda akan mengkritik saya. Anda akan komen pada saya, kan? Ayo, nggak percaya. Seperti itu. Misa online itu modelnya seperti itu. Ya mohon maaf, ada yang serius, ada yang baik. Tapi orang bisa mengambil cara seperti itu. Atas bagus, bawahnya celana pendek. Lu gimana? Tuhan kan nggak lihat. Coba Anda ke gereja pakai celana pendek, pakai jas necis ke gereja. Orang akan negur Anda. Loh, mau datang ke pesta kok begini? Kan gitu. Nah, jadi Ekaristi itu misa itu adalah ucapan syukur. Ayo kita banyak bersyukur, mengucap syukur, mengucap terima kasih. Mumpung masih bisa kita mengucap terima kasih kepada Bapa kita. Ya. Jadi Eukaristia dalam bahasa Yunani itu berarti syukur dan pujian. Nah, itu berarti seperti itu, singkatnya seperti itu. Berarti syukur dan pujian. Nah, Ekaristi itu perayaan syukur kepada Tuhan atas apa? Kita mengapa syukur pada Tuhan atas penebusan satu dan penyelamatan manusia. Hebat sekali nih. Tuhan taruhan nyawa ini, taruhan hidup dan mati. Karena Tuhan dalam perayaan syukur itu menyatakan penebusannya dan menyelamatkan manusia yang terwujud dalam diri Yesus Kristus, yaitu wafat, 3 hari kemudian bangkit dan naik ke surga. Nah, itu artinya perayaan Ekaristi. Anda harus paham. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, maka kita akan bisa mengerti dalam perayaan Ekaristi ini. Nah, ini ada gambar perayaan Ekaristi tadi ya, perjumpaan. Nah, sakramen Ekaristi, kalau itu adalah sakramen ucapan syukur, kita bisa lihat loh. Yuk, kita lihat bagaimana dalam perayaan Ekaristi ya, kita bayangkan perayaan Ekaristi, itu ada peristiwa transubstansi. Transubstansi ya. Yaitu peristiwa imam mengkonsekrasikan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus yang kemudian kita kenal sebagai konsekrasi. Itulah wujudnya Tuhan hadir. Tuhan ada dalam gereja, Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena itu bukan lagi roti anggur biasa, tapi itu tubuh dan darah sungguh Tuhan. Nah, dikonsekrasi seperti itu. Maka dalam ini juga nanti konsekrasi itu kenangkanlah peringatan akan aku. Ya. Maka hal ini mengingatkan kembali peristiwa perjamuan terakhir. Ingat perjamuan terakhir ya. Yesus dan para murid. Yesus membagikan dirinya kepada para murid dalam wujud roti, tubuh Kristus, dan anggur dalam cawan, yaitu darah Kristus itu sendiri. Ayo, ingatkan itu, peristiwa cerita itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, setelah ini kita akan melihat perjamuan terakhir ya, supaya menjadi lebih jelas. Memahami tentang misa itu Ekaristi. Perjamuan terakhir kalau kita bisa kutip dalam Matius bab 26 ayat 26 sampai 28. Itu peristiwa perjamuan terakhir memperlihatkan apa di sana? Satu, yaitu berada bersama Yesus dan para murid secara badania. Jadi kalau Anda lihat gambar perjamuan terakhir ya, Yesus itu di tengah terus kiri kanan para murid. Sebenarnya bukan itu, perjamuan orang sana itu melingkar. Ya karena kreasi seni, ya silakan. Tapi bisa menggambar gitu. Jadi ingin menekankan apa dalam perjamuan terakhir yang menjadi dasar perayaan Ekaristi ini? Yaitu apa? Sebenarnya Yesus ingin berada bersama dengan para murid dan kita semua secara badania, bukan secara online, tapi secara langsung bersama-sama, kan gitu. Nah, satu. Lalu yang kedua, mengucap syukur bersama karena perbuatan kasih Tuhan.
Ibarat kita itu kumpul bersama-sama, implekan bersama-sama, kumpul di keluarga papa, di rumah papa mama kita, bersama-sama mengucap syukur. Papa mamamu kan pasti senang. Kita juga merasa senang. Dan bangga kita bisa berkumpul. Nah, jadi mengucap syukur bersama. Lalu yang ketiga, pesan untuk selalu diingat oleh manusia. Ya ini apa? Ini peristiwa, Ekaristia adalah peristiwa pengorbanan. Jadi bagaimana Yesus menunjukkan belas kasihnya kepada manusia dengan mengorbankan. Nah ini makna perjamuan terakhir yang menjadi dasar pada perayaan Ekaristia atau misa. Kita harus melihat dalam kerangka seperti itu. Lanjut. Nah ini ya melayani Yesus gambar. Lanjut. Nah, lalu saya ajak Anda sekarang lebih dalam lagi, yaitu mendalami sabda Tuhan dalam doa syukur agung. Dalam doa syukur agung itu dituliskan begini. Romo membaca ya dalam doa syukur agung, terimalah dan makanlah. Besok hari Minggu ke gereja ya, Romo akan ngomong apa? Pasti akan mendoakan doa konsekrasi ini. Yang akan mengubah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Yang menyatakan Kristus ada di situ. Ada di dalam gereja. Yang ingin berjumpa dengan Anda, marilah kepadaku. Romo akan mendoakan begini. Terimalah. Marilah kepadaku. Ini loh, tak beri. Terimalah dan makanlah. Kalau nggak makan, mati loh kita. Kita akan pingsan dulu sih. Terus kemudian kolap itu. Terus bablas. Maka kita perlu makan. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kenapa tubuh Yesus diserahkan bagimu? Karena Bapa mengutus putranya Yesus ini diberikan untuk manusia. Maka diserahkan bagimu. Dan Anda adili, manusia adili, dihukum salib. Kan diserahkan kepadamu. Begitu luar biasanya ya. Bapa mengasihi kita lewat Yesus. Itu waktu Romo mengangkat roti atau tubuh Kristus. Konsekrasi doanya seperti itu. Dalam sekali loh itu. Dan maka kalau Romo mimpin misa, mendoakan doa konsekrasi ini, itu bergetar loh. Saya pribadi kalau membaca itu tuh, saya nggak berani menghafal, nggak berani. Saya harus membaca, saya bergetar loh. Yang saya pegang ini apa? Anda, ya itu ya perasaan saya nggak bisa membahasakan begini. Itu satu. Lalu yang kedua, setelah Romo mengangkat tubuh Kristus, mengangkat piala. Yesus bilang, Romo akan mengatakan bagaimana? Terimalah sama dengan waktu tubuh Kristus. Dan minumlah. Alurnya sama. Kamu semua sama. Inilah piala darahku. Maka dalam film tadi ada darah netes di piala tadi ya, Mbak Irma, ya kan? Itu benar. Itu benar. Hanya digambarkan ilustrasinya seperti itu. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru. Tuhan selalu memperbarui perjanjian dengan kita. Yaitu apa? Selalu memberikan belas kasih kepada kita. Sekalipun Anda pergi ke mall, Anda pergi ke kafe, pergi ke rekreasi, kemana saja, Anda pergi ke tempat tidur, nggak pergi ke... Tuhan selalu memperbarui. Tuhan tidak mengungkit-ungkit. Saya yang ungkit-ungkit. Supaya kita semua paham. Supaya kita semua mengerti. Rendah hati. Sekalipun saya nggak punya kuasa untuk narik selimut untuk pergi ke gereja. Saya nggak punya kuasa untuk menghalangi kamu pergi ke kafe. Saya nggak bisa menghalangi pergi kamu tempat rekreasi kok. Saya bisa mengata-ngataimu seperti ini. Ya. Nah, perjanjian baru dan kekal. Tidak akan berubah selamanya. Yang ditumpahkan bagimu. Ditumpahkan itu total semua. Bukan menuangkan. Tapi ditumpahkan. Bukannya menuang.
Tapi numpah itu semua. Ini benar-benar 100% dulu. Itu kata ditumpahkan bagimu. Dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Aduh Tuhan, terima kasih. Engkau menumpahkan semua dirimu itu hanya untuk apa? Aku bebas dari beban kehidupan. Maka pesan kemudian Yesus dalam kata-kata Imam itu, lakukanlah ini sebagai kenangan. Sebagai kenangan. Supaya kita itu selalu mengenang, selalu ingat. Kalau mau ingat, mengenang itu, pergilah ke gereja. Ikuti perayaan Ekaristi, Bapak Ibu. Itu lebih apa? Lebih betul-betul luar biasa bagi hidup kita. Ya, itu coba hari Minggu besok cek itu semua. Dan Anda lihat betul. Jadi sudah diberikan film dan saya tersentak juga, wih, film ini bagus sekali. Dan itu maknanya seperti itu. Pembuat film itu hebat juga. Walaupun saya nggak kenal artis dan aktornya di situ. Ya, nanti tanya Mbak Irma nanti atau siapa. Lanjut. Nah, lalu kita mencoba untuk memaknai DSA ya, doa syukur agung. Bagaimana kita memaknai doa syukur agung? Tubuh Kristus itu ya diangkat. Terimalah dan makanlah. Menggambarkan adanya pertemuan langsung. Lalu bagaimana kamu menerima? Terimalah dan makanlah. Loh, kalau online, terimalah dan makanlah. Maka itu hanya secara batin. Itu benar teologinya seperti itu. Anda menerima komunis secara batin. Nggak bisa langsung. Tapi kalau Anda pergi ke gereja, terimalah dan makanlah. Maka waktu komunis, pastor akan mengatakan apa? Body of Christ atau tubuh Kristus, terimalah dan kemudian makanlah. Kalau nggak dimakan, dikejar kamu di gereja, ya kan? Maka karena itu pentingnya. Supaya apa? Maka kalau mau menerima ya datang, bukan dipostkan. Nggak ada komuniti di ojek online, nggak ada. Harus langsung terimalah dan makanlah, dimakan. Yang menggambarkan apa? Itu harus mengindikasikan ada pertemuan. Ya. Dan hanya ada datang ke gereja. Ya. Lalu diserahkan. Diserahkan berarti diberikan dengan cuma-cuma. Diserahkan kok. Dihibahkan kalau bahasa profannya begitu. Diberikan, diserahkan itu diberikan dengan cuma-cuma. Saya serahkan untuk kamu ya. Dan Tuhan nggak memberikan syarat kok. Sesuatu yang berguna tentunya bagi manusia. Nah, itu makna tentang tubuh Kristus. Lalu kita lihat dalam darah Kristus. Ini darah perjanjian baru dan kekal. Janji keselamatan yang selalu diperbarui, kehidupan kekal. Langit dan bumi. Tuhan punya kuasa di bumi sekarang. Dan Tuhan juga punya kuasa di langit. Di bumi dan di surga. Surga dan bumi. Kan gitu bahasanya. Langit di atas sana menggambarkan. Demi pengampunan dosa. Kok mau diampuni dosa nggak mau, itu aneh. Aneh. Kamu tuh diampuni kok nggak mau, tuh kenapa? Bagaimana? Diberikan pengampunan, perayaan Ekaristi. Maka waktu setelah tema pastor membacakan prolognya pengantar waktu misa, maka marilah kita menyatakan tobat kita. Kita menyatakan dosa kita dan Tuhan mengampuni dosamu dalam bentuk perayaan Ekaristi. Kalau diampuni dosa nggak mau, itu aneh kamu. Diperbaiki, diampuni dosa nggak mau itu. Ya jangan kemudian hutang kita terus dilunasi baru gembira kita. Ya dosa kita itu juga harus senang kalau diampuni oleh dosa, kan seperti itu. Nah, sebagai kenangan, ayo ini peringatan supaya menjadi kenangan. Kita selalu ingat, harus ingat, mengenang selalu karya penebusan ini yang bisa dilakukan dalam perayaan Ekaristi. Ya toh? Seperti itu. Walaupun secara online berkat pastor bisa sampai kepadamu, memang bisa. Tetapi lebih sangat abdul, lebih kuat artinya rasanya ketika kita berjuang. Saya minta maaf ya, Bu, Pak, atas kesalahan saya lewat telepon.
dengan datang kepada Pak Bu, saya minta maaf. Enak mana? Enak berjumpa langsung daripada telepon. Walaupun bisa juga telepon, minta maaf bisa, tapi lebih gitu, lebih gitu loh. Ketika kita berjumpa. Dan itu yang saat ini apa? Kadang-kadang kita lupa, kita tidak mau mengenang, memikirkan, mengingat kembali. Ya, lanjut. Nah, misa offline dengan online. Misa offline itu terjadi perjumpaan langsung. Akhirnya kita bisa rangkum ya. Itu terjadi perjumpaan langsung. Menerima tubuh dan darah Kristus secara langsung, bukan batin. Komuni bukan komuni batin, tapi komuni langsung. Mengucap syukur bersama umat lain bersama-sama secara langsung. Itu offline. Misa online. Kurang L. Perjumpaan langsung tidak terjadi. Secara badaniah ya. Menerima tubuh dan darah secara batin. Nggak salah. Tapi kurang. Kurang gimana gitu. Mengucap syukur sejauh virtual saja. Telepon tadi. Mbok, kenapa kamu telepon berjumpa langsung bisa? Sibuk apa? Sesibuknya bagaimanapun. 7 hari, bro. Diberikan oleh Tuhan. 1 hari aja, 1 jam aja deh. Gitu loh. Dan Anda itu mau diberikan sesuatu yang besar. Romo, saya pergi ke misa itu pulang gereja juga hanya biasa-biasa saja. Kamu pergi ke gereja dan sampai sekarang masih hidup. Karena siapa? Hati-hati loh omonganmu, ucapanmu itu hati-hati. Ucapanmu itu doamu loh. Hati-hati Bapak Ibu, saya nggak nakut-nakuti. Itu bisa terjadi. Kan gitu. Nah, lanjut. Nah, makna perjumpaan. Maka perayaan Ekaristi offline itu adalah perjumpaan. Lukas bab 1 ayat 145. Perjumpaan, saya akan berikan pembandingnya. Bagaimana bahwa berjumpa dengan Tuhan itu sangat penting. Secara langsung itu sangat penting. Ini, saya berikan satu perikop pembandingnya, yaitu Lukas 1, 41-45, tentang perjumpaan Maria dan Elizabeth. Perjumpaan Maria dengan Elizabeth. Ketika Maria itu menyapa Elizabeth, apa yang terjadi? Bayi dalam kandungan Elizabeth itu melonjak kegirangan. Melonjak kegirangan, gitu kan melonjaknya. Ya, saya nggak pernah hamil saya. Tanya ibu-ibu itu. Bagaimana ketika anaknya yang dalam kandungan itu gembira melonjak itu kayak apa? Dorong-dorong perutnya katanya gitu. Mungkin gitu kan. Saya nggak pernah tahu. Nggak pernah ngalami saya. Tapi saya pernah dengar ceritanya begitu sih. Ya, maka saya sampaikan. Melonjak kegirangan. Ketika Maria menyapa Elizabeth. Dan Elizabeth menjawab begini. Ya, Elizabeth menyebut Maria itu begini. Ibu Tuhanku. Jadi Maria itu adalah ibu Tuhanku, ibunya. Jadi yang menyapa Elizabeth itu Tuhan lewat Maria. Boleh dikatakan demikian. Dan Maria nanti akan mengandung Yesus itu seperti itu. Di mana ketika Elizabeth berjumpa dengan Maria, Elizabeth mengatakan, Ibu Tuhanku, anaknya yang Yohanes tadi nanti pemandi itu melonjak kegirangan. Pergi ke gereja itu tujuannya kita untuk bergembira, untuk bersukacita. Kok Anda itu mau sedih-sedih terus? Mau letih lesu terus? Kan seperti itu. Maka berbahagialah ia yang telah percaya. Bisa diartikan terserah Anda. Kalau orang yang nggak mau pergi ke gereja itu orang yang bagaimana? Tapi orang yang percaya itu orang yang berbahagialah ia yang telah percaya. Orang percaya itu pasti akan datang orang yang dipercayai. Nah, mungkin ada orang yang percaya dengan kopi satu cangkir di kafe sana kali. Mau percaya dengan satu outlet baju di mall sana kali. Ya nggak tahu. Terserah Anda mengerti dan mengartikan bagaimana. Kalau saya berbahagialah, saya pergi ke gereja dan saya berjumpa dengan Tuhan dan bersama yang lain, aku melonjak bergembira.
yang kupasang jadi ringan. Perjumpaan langsung itu membawa kegirangan, sukacita. Menerima langsung lebih berasa, bermakna menerima langsung. Kalau Anda pernah juara, diberikan piala langsung itu. Wah, girang kan? Daripada Anda menerima, ini saya berikan ini piala ya, video call ya, ini saya berikan. Anda, oh ya terima kasih ya. Nggak, langsung tangan kita nggak bisa nerima. Berapa hari kemudian baru diterima, dikirim ojek lagi. Nah, mengenang langsung membawa kesan yang mendalam supaya ini jangan Anda lupakan, dikenang loh, jangan pernah Anda lupakan. Pesannya gitu. Anda mengenang itu supaya Anda ingat ke gereja, ucap syukur, mengenang peristiwa pengorbanan Kristus, peristiwa kasih Tuhan kepada manusia. Lanjut. Ya, seperti itu. Nah, bentar ya. Benang merahnya ya, benang merahnya. Jadi benang merahnya begini. Misa offline itu adalah ketentuan yang wajib untuk berjumpa langsung dengan Tuhan. Itu caranya. Jadi misa Anda datang ikut perayaan Ekaristi hari Sabtu Minggu di gereja itu adalah sebuah kewajiban supaya kita berjumpa langsung dengan Tuhan. Romo, saya nggak mau berjumpa langsung dengan Tuhan ya, terserah kamu. Tapi ingat, jangan-jangan nanti Anda menjauh dan Anda tidak mengenal Tuhan lagi. Orang yang nggak percaya pada Tuhan itu hidupnya juga hebat. Hidup ini bukan hanya di dunia. Hidup ini ada selanjutnya. Maka peristiwa kematian itu ada apa? Kematian itu bukan memusnahkan manusia. Itu cara bagaimana Tuhan itu memindahkan hidup kita di dunia ini ke surga. Mau ke surga atau neraka? Di pinggir neraka, ya tidak apa-apa. Di pinggir neraka dulu. Kenapa nggak mau langsung ke surga kan? Misa bukan sekedar tontonan. Waduh, misa itu hanya gitu aja. Karena apa? Orang yang komentar seperti itu, ya, aku ikut misa itu khotbahnya begini, lainnya menonton gitu, nggak kayak meriah apa-apa. Kamu tuh berjumpa dengan Big Boss, dengan dengan Tuhan. Kenapa sih kamu kacau-kacau? Sopan dikit dong. Anda mau berjumpa dengan Bapak Jokowi misalkan gitu, atau berjumpa dengan papa mamam gitu, mau ribut-ribut gitu, gue seru gitu, berantakan gitu. Ya nggak bisa, ada aturannya. Kita ingin selalu dekat dengan Tuhan, rasa, pikiran, dan perbuatan kita. Misa online, nah maka misa online, ya, jangan sampai pesan saya, benang merahnya, kita itu menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Pelan-pelan setan ini, bisa online aja dong. Anda usah online, pergi aja. Setan itu akan mencari celah kelemahan diri. Pelan-pelan caranya dia. Ditunjukkan seperti itu dan membuat diri kita itu nggak sadar. Di depan kita itu ditawarkan dunia yang menarik dia. Aduh. Begitu kan? Jadi dengan pelan-pelan akan dilupakan. Sekedar memenuhi syarat. Kalau enggak itu bisa ke gereja atau online ya minimal. Dimarahi papa mama. Waduh, anak adik-adikku. Anak-anakku kok begini sih. Ya. Kok perlu kita panggil. Keadaan COVID-19 membuat akhirnya apa? Yaitu minimal perjumpaan. Ini sudah minimal. Sudah kritis ini. Minimal ini. Setelah di bawahnya minimal, kritis ini. Setelah kritis apa? Hilang. COVID-19, puji syukur ya pada Tuhan. COVID-19 itu sudah melandai. Sudah hampir hilang. Walaupun ada isu COVID, virus monyet atau apa itu. Tapi apa? Ya. Dan pemerintah sudah mengatakan kalau di ruangan harus pakai masker, kalau di luar boleh tidak pakai masker. Mungkin lebih bijak pakai masker aja nggak apa-apa. Nanti sambil
semua peristiwa ini menjadi hilang dan normal. Tapi kita sudah mulai kok ikut misa offline kan, walaupun pakai protokol yang masih ada, gitu ya. Tetapi karena sikon ini, kemudian jangan jadi alasan. Ya, oke. Tetapi karena sikon ini, tetapi hasrat ingin berjumpa jangan sampai hilang. Jangan kemudian kita abaikan. Yang saya takutkan karena COVID-19 berkaitan dengan perayaan Ekaristi adalah, jadi apa? Intensitas perjumpaan itu pelan-pelan akan hilang. Ya nggak tahu. Yang membuktikan adalah kita ketika tidak ada Tuhan di negara itu, di keluarga itu, dalam hidup kita, sejarah sudah menunjukkan kepada kita, biasanya yang terjadi adalah berujung kehancuran. Karena tidak pernah belajar tentang belas kasih. Karena tidak pernah belajar apa? Pengorbanan. Yang mana mereka hanya belajar tentang dunia. Tidak ada pengampunan. Tidak ada maaf. Tapi karena gengsi, mau menangnya sendiri, egois, dengan segala cara, sekalipun perang, sekalipun menipu, sekalipun menginjak-injak orang, itu bagi mereka lumrah. Tapi bagi Tuhan itu melanggar. Nah, itu saudara-saudaraku yang terkasih, benang merah yang dapat kita bisa simak seperti itu. Lanjut. Nah, akhirnya apa? Akhirnya begini, saya titip pesan kepada Anda sekalian, bagaimana untuk menggambarkan mengikuti Tuhan. Ya, saya kutipkan dalam Injil Yohanes sebagai penutup closing-nya, statement-nya ini. Saya ambilkan dalam Yohanes bab 15 ayat 4-5. Yaitu apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok angin. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah pada pokok, menyatu, berjumpa. Menyatu pasti berjumpa. Menyerahkan seluruh hidup, kuku kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara terima kasih, itulah closing statement yang saya pinjamkan dari Yohanes bab 15 ayat 4-5. Dan selanjutnya, semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan, rukun gitu ya, kompak gitu ya, seperti anak-anak ayam ini sama papa mamanya dan gitu ya, supaya seperti itu, satu gerakan yang sama. Dan saudara-saudara yang terkasih, akhirnya semoga Tuhan menyertaimu dalam kegiatan kamu dan wartakan apa yang kita renungkan bersama, belajar bersama ini kepada teman-teman kita yang lainnya. Semoga lewat PD Gloria Anda menyumbangsih, membantu dan menolong gereja mewartakan sesuatu yang baik bagi umat yang digembalakan oleh gereja parokimu dan tempat-tempat lainnya. Akhir kata, saya ingin mengajak Anda untuk merenung sejenak, menyadari akan kebaikan Tuhan dalam sebuah lagu untuk kita.